desa tidak mau bertanggung jawab. Nah, kayak gitu. Jadi ada masalah-masalah yang seperti itu. Ya. Jadi untuk pemilihan lokasi yang di Pacitan misalnya, kalau memang sudah ada tempat, ini kebetulan yang kemarin di Kendaran itu enaknya ada saudara dari mahasiswa itu sebagai perangkat desa. Nah, itu sangat memudahkan, nyaman itu. Jadi urusan administrasi, kamu lobbying dan lain sebagainya bisa dilakukan. Nah, silahkan nanti saya akan tanya lagi. Kira-kira nanti mau seperti apa, yang Pacitan seperti apa. Kemudian yang lainnya adalah yang Trenggalek. Trenggalek ini ada 24 ya. 24 mahasiswa. Saran dari sebentar mana ya? KN. Terima kasih Pak Ismail. Jadi kalau di semester 1 itu 16 SKS. 16 SKS itu untuk mahasiswa dengan input matematika. Saya sedang rapat mata kuliah pilihan S3 pasca sarjana. Karena inputnya dari yang non pendidikan, maka dia wajib ada 6 SKS. Ini pertama itu memang berat. Yang pertama memang banyak mata kuliahnya. Ini karena juga memakai kesepakatan di pasca sarjana di S3 itu semester awal memang yang materinya di semester 1, 2, 3 itu ini Pak mata kuliah sudah proposal. Benar. Mengarah ke ini mata kuliah pilihan sudah diarahkan ke Jadi begini, KKN itu satu kelompok itu arahannya nih ya 20 orang satu kelompok. Sedangkan Trenggalek ini 24 orang. Siapa nih ketua kelompoknya? Halo, ketua kelompok Trenggalek sudah datang? Rian. Iya, siap Bu. Yo, Rian ya. Ini Trenggalek ini kan ada 24 24 mahasiswa. Ya. Satu kelompok itu sebenarnya 20. Cuman kan sisa 4 nih. Kalau harus pisah, mau dibagi 2 misalnya, ini akan jadi bimbingan saya akan jadi 3 kelompok dan agak menyulitkan menurut saya pelaporan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, bisakah diatur tawaran saya ini kamu atur 24 itu jadi satu kelompok ya, atau ada yang bergabung dengan Pacitan. Gimana ini enaknya? Jadi KKN gelombang 3 itu kemarin begini, di Pacitan itu ada sekitar 18 mahasiswa, kemudian satu orang itu di Jepara, Boyolali. Nah, karena seperti ini tetap di SIM KKN akan ada dua, yang satu Boyolali, yang satu Pacitan, gitu kan. Tapi saya buat satu kelompok, saya beri penugasan begini, yang Boyolali itu bertugas untuk handle misalnya publikasi. Jadi mempublikasikan apa-apa yang sudah dikerjakan di Pacitan. Nah, yang Trenggalek ini dengan situasi dan kondisi itu seperti apa? Nanti saya minta informasi, jadi update sampai saat ini apa yang saudara sudah lakukan ya dengan tim
Mohon saya diinfo, saya mulai dari ini, mumpung Rian sudah nyala, saya mulai dari Trenggalek, kemudian lanjut ke Sarah ya, yang Pacitan. Silakan Rian. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya sudah dari Trenggalek sudah saya siapkan dari jauh-jauh hari mengenai perkumpulan anggota dan juga rapat-rapat mengenai info-info yang kita dapat dari Trenggalek sendiri. Untuk awalnya itu saya dapat anggota itu 21 Bu di SIM KKN itu. Nah, oleh karena itu langsung saya buatkan grup, langsung saya masukkan semua di grup. Kemudian 5 hari sebelum ini itu ada perubahan mengenai anggota-anggota yang di luar daerah, misalnya seperti di Bali. Di Bali itu digabung sama Trenggalek Bu, soalnya anaknya cuma 3. Jadinya kan totalnya jadi 24 seperti itu. Kemudian saya dapat kabar info itu kalau semisal yang jauh-jauh di luar kota itu membantu, seperti misal kayak desain-desain atau membantu mempublikasikan secara online, jadinya tidak langsung terjun ke daerah kita sendiri. Nah, untuk masalah kelompok penggabungan atau nanti misal dibagi, menurut saya akan lebih mudah tetap jadi satu Bu, soalnya dari awal kita juga rapat sudah mempersiapkan bersama dari awal, mempersiapkan tentang desa yang akan kita lakukan, kemudian program-program kerjanya sudah kita siapkan juga. Mungkin ada yang ditanyakan Bu? Ya, ya. Mana? Mungkin gambaran awalnya seperti itu Bu. Misal ada yang ditanyakan nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ini nanti buat ranger yang Baik. Ya, Samud. Mak Niken, ini buat ranger. Ranger. Saya dulu ya. Baik. Jadi awalnya 21 mahasiswa ya. Ya, Bu. 21 mahasiswa. 24. Nah, untuk rencana ini sudah koordinasikah kalian? Dengan pihak desa Bu? Antar kelompok dulu? Oh, antar kelompok sudah Bu. Kita sudah melakukan rapat 3 kali selama ini. Oh, sudah rapat ya? Ya, sudah. Sudah rapat. Nah, ini desanya apakah sama dengan desa yang ada di KKN Gelombang 3? Kalau dari rapat sendiri kita cari desa baru Bu. Soalnya belum dapat info kalau semisal kita harus meneruskan ke desa yang Gelombang 3. Cuma kita planningnya desa baru, tetap di Kabupaten Trenggalek. Ya, jadi kalau misal, gini, mungkin nanti akan ada waktu di akhir bulan ini itu ada seminar hasil. Pada saat seminar hasil itu nanti kalian itu diundang. Nah, harapannya nanti kalau misalnya ini bisa dilakukan, itu bisa dilanjutkan dari desa yang sebelumnya. Karena kan yang sudah berjalan seperti apa. Jadi komunikasi antara yang di Gelombang 3 sama Gelombang 4, jadi tinggal berlanjut. Terus terang pihak KKN UNESA itu sangat kesulitan atau punya masalah dengan ini ya, dengan punya masalah dengan ininya, perizinan macam-macam. Nah, kalau sudah ada di situ, sebenarnya kalau misalnya bisa sambung dengan mahasiswa KKN Gelombang 3 yang di Trenggalek, bisa langsung tanya gimana di sana, plus minusnya di sana, mudah enggak, dan lain sebagainya gitu. Belum terhubung jadinya ya, ini ya Rian ya.
Belum Bu, soalnya juga kita taunya itu infonya itu kan mendadak kalau semisal bisa digabung sama gelombang 3 bisa meneruskan gitu Bu. Cuma kita kan taunya dari awal kita ya milih desa baru gitu. Jadi kita rapat dari rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga itu bahasnya desa yang baru gitu Bu. Di desa mana? Di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan. Oke, sudah ada akses ke sana? Sudah ada Bu. Maksudnya sudah ada. Gini, apakah ada hubungan saudara atau apa gitu loh? Salah satu anggota kita desanya di sana Bu, terus kita juga sudah survei ke sana, terus kita tanya-tanya ke kepala desa, perangkat desa setempat, sudah kita lakukan. Nanti kalau semisal keputusan finalnya kita nunggu dari kampus dulu, semisal kita harus meneruskan ke gelombang 3, ya kita ubah, kita nanti konsultasi ke anggota gelombang 3 bagaimana mekanismenya. Kalau semisal pilih desa baru, ya kita lanjut ke di desanya itu Bu. Baik. Ya, jadi sementara itu cari informasi dulu ya untuk yang gelombang 3 ya. Ya Bu. Belum dapat akses sama sekali untuk Trenggalek. Kalau masalah gelombang 3 mungkin masih ya Bu. Kita udah dapat proposalnya sih, cuma tahu program kerjanya apa saja. Nanti kalau semisal lebih lanjutnya kan kita belum komunikasi terlebih bukan komunikasi lanjut gitu Bu. Masih belum tahu gimana kayak alur pelaksanaannya di sana gitu Bu. Temanya apa temanya? Yang gelombang 3 ya Bu? Iya. Kalau gelombang 3 kan ada beberapa desa, cuma kan dibagi itu Bu. Jadi kita sementara masih ngambil satu desa yang kemungkinan prospeknya bagus, itu temanya setahu saya itu pembangunan desa. Proyek desa ya? Proyek desa. Oh, berarti ini sejalan sama yang Pacitan ya? Jadi Sarah dan kawan-kawan ini kemarin menyampaikan bahwa nanti proyek desa ininya temanya, tema KKN-nya. Untuk yang Pacitan gelombang 3 itu temanya ini temanya itu kemanusiaan. Jadi bukan proyek desa. Tapi karena kamu yang di Pacitan ini 4 orang, ya ini plus minus ya. Maksudnya plus minus itu gini. Saudara di mana? Kalau 4 orang saja, ini pasti kerjanya akan lebih berat. Ya Tom, dibagi kan? Dibandingkan sama yang Trenggalek 24, pasti membaginya itu akan lebih mudah. Gitu. Jadi sebagai informasi, setiap hari saudara nanti harus mengisi logbook. Logbook KKN, hari ini ngapain, besok ngapain, itu harus diisi terus. Ya. Nah, kemudian misalnya hari ini kalau misalnya 24 mahasiswa itu akan membaginya enak gitu loh. Membaginya maksudnya kerjanya itu ada yang bagian dikasih, ada yang ngurusi Instagram, ada yang ngurusi misalnya kemanusiaan, kemarin bikin masker. Jadi saya sarankan pembuatan masker itu benar-benar di ini. Nah, kalau orang ini otomatis tenaganya terbatas, tenaga dan biaya. Mau tidak mau, kita tidak bisa pungkiri. Misalnya bikin masker aja untuk masyarakat di sana, bikin butuh biaya. Tapi yang saat ini nyamannya itu kan kalian tinggal di daerah kalian sendiri. Kalau KKN yang sebelum-sebelumnya kan harus kontrak rumah dan lain sebagainya, ditempatkan di Nganjuk, ditempatkan di terserah pihak KKN nanti pihak yang menempatkan.
Gitu ya. Coba Sarah mungkin bisa diinfo yang di Pacitan bagaimana? Ya, jadi yang di Pacitan itu kan sebelumnya temanya kemanusiaan ya Bu ya. Saya tuh juga tahu itu, saya sebelumnya nggak tahu kalau misalnya gelombang 4 KKN-nya itu melanjutkan di desa gelombang 3. Nah, sebelum saya tahu itu, saya itu kerjasama sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Itu ibaratnya gitu Bu. Jadi kami nanti berempat kerjasama sama Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat itu ada pemekaran desa. Yang pertama itu, yang desa awal itu desa Ketro Harjo. Ketro itu nanti dibagi dua. Ketro yang awal tadi sama Ketro Harjo yang dua itu tadi. Berkesinambungan sama tema kita yang memilih proyek desa itu tadi Bu. Jadi kami membantu Dinas Pemberdayaan itu tadi mendata mendata perangkat desa, menyiapkan bagaimana langkah-langkah ke depan di desa yang baru tadi. Nah, kalau yang kemarin yang di gelombang 3 itu saya juga dapat info kalau mereka kesananya itu 1 minggu sekali dan itu pun dibagi. Nah, kalau menurut kelompok kami setelah kami rundingkan itu kurang efektif. Maksudnya kita KKN walaupun di masa pandemi itu ya sebenarnya setelah kita KKN itu ada program-program yang masih bisa dijalankan. Seperti perwakilan dari Karang Taruna kayak gitu itu Bu. Nah, kalau misalnya kan yang kemarin itu programnya itu menurut saya ya bagus, cuma pas KKN selesai itu sudah selesai beberapa program yang ketika kami 1 bulan setelah selesai KKN itu masih ada yang berlanjut itu Bu. Ya. Terus untuk masalah administrasi, terus untuk masalah administrasi itu sendiri, kami tinggal membuat proposal ke Dinas Pemberdayaan dan langsung ibaratnya langsung eksekusi gitu Bu, langsung dijalankan dan otomatis kan dari kalau dari dinasnya sendiri itu diikuti oleh kepala desa yang lama yang Ketro itu tadi. Terus mungkin kalau kita diminta proposal atau proposal dari dinas, nanti kita juga ngasih proposal itu ke kantor desanya Ketro yang lama dan Ketro yang baru itu tadi Bu. Artinya di desa yang Ketro Harjo yang itu juga KKN perdana dari kita dan kerjasama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sama mahasiswa seperti ya ini rencana kami di awal gitu Bu. Mohon maaf Bu, itu masih di unmute jenengan. Ini saya keliru login, ini saya pakai Zoom yang free. Saya ada Zoom yang berlangganan, harusnya nggak terputus. Baik, saya kasih gambaran ya. Saya masih punya 10 menit terkait dengan sebentar. Karena ini dari kedua kelompok ini cenderung proyek desa. Yang Trenggalek sudah pasti proyek desa ya, yang gelombang 3 ya. Iya Bu. Yang gelombang 3 sudah pasti proyek desa ya, sebentar. Itu kan gelombang 3 kan ada berapa kelompok ya Bu? Saya lihat itu ada 4 desa. Cuma yang menurut saya prospeknya bagus kalau semisal kita meneruskan itu di proyek desanya itu Bu, salah satu desanya. Kalau yang lain ada yang mengajar, ada yang mungkin bisa jadi alternatif begini, yang ini sebagian itu maksudnya dibagi 2 kelompok gitu ya. Sebagian itu kalau misalnya Trenggalek yang kemarin ada 4 desa, apa 4 kelompok? Sebenarnya itu kayak dua kelompok besar terus dibagi lagi itu bukan 4. Waduh. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. 2 kelompok besar ya berarti ya. Ya.
Saya share ini dulu. Terlihatkah? Ya Bu, kelihatan. Oke. Jadi kalau proyek desa ini kaitannya dengan proyek-proyek sosial, ya. Kegiatannya seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kegiatannya daring, karena mengingat kondisi sekarang di UNESA sendiri ini Pak Rektor tidak mau ini menjadi tempat penyebaran yang baru gitu, karena sekarang di mana sudah ada beberapa yang mengalami kena positif dan ada yang beberapa yang meninggal dunia. Baru kemarin ada dosen UNED Fisika yang kemarin meninggal dunia. Tadi pagi saya dapat kabar, saya di jurusan ya, sebagai ketua jurusan saya dapat kabar di tempat saya itu ada satu dosen yang positif juga. Nah, karena ini sudah 2 minggu ini saya WFH karena supaya UNESA masih seperti ini gitu ya. Nah, untuk menghindari itu maka kegiatan KKN-nya dilaksanakan secara daring. Jikalau kalian harus ke tempat KKN maka gunakan protokol kesehatan dan jaga jarak. Siapapun itu, nggak peduli teman, nggak peduli siapa, ini nggak hal yang sepele, karena dari record record dosen saya, maksudnya di tempat saya ini dia sudah menggunakan protokol kesehatan yang baik, cuman karena terlalu capek aktivitas dan lain sebagainya sehingga dia kena ya, rumah sakit dan sebagainya. Makanya dimanapun kita nggak tahu OTG, jadi tidak terlihat sakit yang dosen yang di matematik. Saya di matematik ya, di jurusan matematik. Kemudian kembali ke sini, program KKN proyek desa ya, saudara bisa lakukan dengan aparatur desa. Kemudian ini alternatif aktivitasnya adalah membantu pemerintah desa mewujudkan upaya preventif maupun proaktif dalam menangani wabah COVID. Nah ini ya, jadi kan tata kelola desa. Jadi fokusnya adalah tata kelola desa, administrasi dan lain sebagainya. Misalnya ini pembangunan dan pemberdayaan desa. Jadi misalnya masalahnya perlu apa? Perlu pendataan kebutuhan pangan. Tadi misalnya yang Pacitan itu perlu pendataan aparatur desa dan lain sebagainya. Nah, tujuanmu apa? Jadi semuanya harus membuat ini. Tema, masalahnya apa, tujuan tuh hasil, supaya terlihat ininya jelas gitu loh. Tidak langsung ke saya mau aktif kegiatan A, B, C, D, tidak langsung begitu. Sebaiknya dibuat seperti ini, tujuannya dulu apa. Kita bisa lihat bahwa kegiatannya ini untuk mencapai tujuan. Nah, ini ada beberapa tema, nanti akan saya share di WA group. Saya cuman belum punya WA grupnya yang Pacitan, karena hanya lewat Sarah ya Pacitan. Kalau yang Trenggalek saya sudah dimasukkan. Nah, ini
bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu. Ini keliru, ini yang ini ya, unlimited ini. Bentar. Oke, sambil nunggu yang lain ini saya mengadmin. Tadi Ana ya? Ya, Bu. Iya, gimana Ana? Kita lanjut. Makanya kan kami memang memilihnya yang di Denpasar, Bu. Terus seminggu atau hampir 2 minggu lalu itu tiba-tiba ada perubahan. Kalau saya tuh dipindah ke Trenggalek. Nah itu sebelumnya tuh belum ada pemberitahuan gitu, Bu, kalau misalnya harus dipindah karena ini. Jadi ya kita sekarang masih bingung juga, nggak tahu harus apa, soalnya ada apa sih pengumuman itu yang bilangnya pertama nanti bisa membantu lewat online, terus ada juga yang pengumuman itu bilangnya tuh nanti bisa jalanin programnya itu sendiri-sendiri. Nah kayak gitu juga. Tapi bertiga ini bingung sebenarnya. Oke. Baik. Iya Bu, kan kita juga agak sungkan ya Bu kalau misalnya tiba-tiba masuk ke misalnya kelompoknya Trenggalek, kan mereka udah duluan rapat, udah bentuk panitia dan progresnya juga udah gimana sih, udah maju banget Bu. Jadi kayak kita bertiga agak sungkan gitu loh Bu di sana. Jadi kita sebenarnya juga mikir apa kita ngerancang program sendiri aja bertiga di sini, terus nanti cuman ngirim logbook aja gabung ke Trenggalek. Gitu sih Bu rencananya dari sini. Apa ya? Jadi saya sebenarnya dengan contoh saja, ketika saya mengambil Pacitan, ketika Pacitan hanya 4 orang, itu saya sudah yang aduh kok cuma 4 orang gitu. Karena 4 orang menjalankan program itu akan apa ya, biar terlaksana pasti. Tapi KKN ini kan berkelanjutan gitu, maksudnya dalam arti gini, ada beberapa program yang akan dijalankan. Nah, kemudian kalian nanti berbagi tugas kan begitu kan. Nah, dengan 4 orang saja yang di Pacitan, saya agak ini selesai atau enggak ini gitu loh. Apalagi situasinya sekarang kan tidak sebebas yang sebelumnya keluar, katakanlah keluar ke lokasi dan lain sebagainya, itu kan perlu ini ya, perlu tenaga gitu loh. Nah, kalau kalian misalnya bertiga ini nanti melakukan kegiatan lagi di sana, otomatis berhubungan lagi dengan perangkat desa, perizinan dan lain sebagainya, itu akan lebih ribet menurut saya. Nah, seperti yang saya contohkan misalnya yang di gelombang 3 itu ada, ya memang waktu itu ada 17 atau 18 ya yang gelombang 3 di Pacitan. Kemudian ada yang Boyolali. Lah Boyolali 1 orang kerja di sana ya nggak akan dapat apa-apa gitu loh. Nah, akhirnya program pun harusnya ya, kan program itu kan dibuat baru diawali kan sekarang ini. Penlat ini kan. Ini kan baru pertama kalian bertemu. Kalau yang sebelum-sebelumnya sudah membuat program dan lain sebagainya itu kan inisiatif sendiri gitu kan, membuat sendiri sebelum UNESA itu merancang membuat peraturan atau membuat pengelompokan dan lain sebagainya. Nah, nanti maksud saya begini, tidak ada yang sudah jalan gitu, tidak ada, karena belum mulai kalian itu gitu loh, masih diskusi awal, meskipun sudah katakanlah Trenggalek sudah 3 kali rapat gitu ya.
Nah, Pacitan juga kemarin juga menyampaikan, Bu, ada ide mau proyek desa seperti ini. Nah, tapi kan belum bergerak juga ke mana dinas kan begitu. Rencananya ya hari ini kalian itu bisa saling koordinasi itu hari ini gitu ya. Oke, jadi saya rasa kalau kalian mau di desa lain sendiri itu akan dari banyak segi itu ini Mbak akan kamu akan agak sulitan tidak hanya faktor tenaga. Nggak cuma program desa aja, Bu. Itu ada program kemanusiaan yang donor darah sama data COVID. Itu yang maksudnya bisa lebih mudah dijalankan hanya oleh 3 orang. Jadi, kemarin itu contoh yang di Pacitan itu kemanusiaan dan memang secara teori mudah, tapi prakteknya itu setiap hari mereka harus bergantian. Kalau sudah masuk ke desa ya, kamu katakanlah perangkat desa sudah sudah diberi tanggung jawab wewenang oleh UNESA gitu ya, kamu akan diikutkan banyak kegiatan gitu loh. Jadi tidak semudah yang KKN itu hanya mengumpulkan data, tidak. KKN itu do something. Kalau misalnya kemanusiaan, misalnya program yang kemarin mahasiswa itu membuat masker, membuat hand sanitizer, kemudian memberikan penyuluhan, membuat leaflet. Itu butuh tenaga dan butuh biaya untuk seperti itu. Kemudian diikut sama kepala desanya, tolong desa dibantu untuk kegiatan ABCD. Itu yang terjadi seperti itu. Ya. Nah, kalau kalian sendiri di sana, saya sih tidak menyarankan, mendingan saya ini usul ke Pak Jeki, ini belum dijawab sama Pak Jeki. Mendingan yang oke, sudah dijawab kok ini. Yang Denpasar silakan bergabung dengan Pacitan, sehingga total ada 7 orang, dan itu sudah bisa kok dilaksanakan. Yang di Pacitan itu ngapain tugasnya, yang di Denpasar itu video, bagian laporan dan lain sebagainya. Nanti bisa saling berkomunikasi dan nggak usah sungkan, maksudnya nggak usah sungkan seperti itu. Ini kan belum berbagi tugas. Katakanlah pengumumannya itu kan baru hari ini sebenarnya. Secara teori kan kalian baru hari ini ketemu harusnya loh ya, karena penlatnya kan hari ini gitu. Termasuk misalnya Zaki ya tadi ya, Zaki yang di Trenggalek kan ini belum Rian ya, Bu. Rian ya. Rian misalnya di melanjutkan yang gelombang 3, ya kan? Meskipun sudah rapat 3 kali, kalau dengan situasi begini kan kalian pasti akan ada perbaikan, revisi kan ini kan? Revisi, ya kayaknya harus menyesuaikan yang sana gitu ya. Boleh kita Bu. Ya. Gini Bu, kalau saya mewakili teman-teman dari kelompok Trenggalek, tidak apa-apa menurut saya kalau semisal satu juga gabung. Kemudian kalau masalah di desa kita yang baru, kita itu
Yang pertama sudah menyiapkan proposalnya nanti buat Ibu juga, terus kita sudah juga menjelaskan ke Kepala Desa mengenai program yang akan kita berikan ke sana. Kemudian masalah perizinan-perizinan yang lain, kita juga sudah berkoordinasi sama Kepala Desa kalau semisal suratnya kita sudah siapkan itu Bu. Semisal kita kalau di Trenggalek itu ke Kesbangpol itu kayak mengurus surat KKN nanti dari Kesbangpol turun ke kecamatan, dari kecamatan turun ke desa. Jadi kita sudah planning semuanya, tinggal kita jalankan gitu Bu. Nggak masih bingung kalau kita mau ngapain gitu. Kalau semisal dari kelompok kita, kalau bisa kita ke desa yang baru kalau bisa. Cuma kita juga semua menyerahkan ke pihak kampus dan Ibu juga kalau semisal kita harus meneruskan ke kelompok 3 ya nanti kita selanjutnya koordinasi sama kelompok 3 gitu Bu. Saya seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya, jadi kalau saya prinsipnya tuh sebenarnya begini loh, Mbak Mas. KKN ini berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada yang sakit, gitu ya. Tidak ada yang pokoknya sehat-sehat semuanya, tidak ada masalah. Jadi karena gini, ada desa yang misalnya kalau nanti misalnya kena gitu loh, kamu tuh orang luar ya gitu kan, masuk ke desa itu, nah itu masalah lagi. Nah harapan saya itu tidak ada masalah apapun gitu, karena kalau sampai positif bisa menggaransi dalam arti kalau saya pribadi ya go ahead nggak masalah kamu di desa yang baru kalau saya pribadi, tapi jangan sampai ada masalah perizinan dan lain sebagainya. Kalau kepala desanya dimintain tanda tangan yo enak, loh. Secara administrasi, misalnya, apalagi saya tidak bisa. Kalau dulu KKN belum ada COVID itu kan KKN-nya bisa saya ke sana 2 kali, 3 kali, ke Nganjuk, kemana, saya ke lokasi, ke Pasuruan. Nah ini kan nggak bisa. Jadi dokumen itu dikirim contoh ya, oh ini ada pembukaan KKN. Terus kepala desa saya transfer kemana? Kan biasanya saya serahkan. Nah sekarang nggak bisa, gitu kan? Jadi kamu yang menyerahkan, butuh tanda tangan. Ini SPPD, nanti akan ada orang desa, tapi atas nama saya yang ke sana misalnya. Kalau yang lain adalah tadi kepala desanya open open, ya nggak masalah gitu ya. Yang kan seperti apa? Kalau saya itu jadi sampai saat ini sih saya sudah konsultasi ke Pak Jegi kan kalau ada kekhawatiran dari ada kekhawatiran kalau ganti desa itu akan di masalah karena misal nih kemarin kalau saya tidak salah di daerah Rian itu awalnya mahasiswa menyatakan oke, kemudian di tengah-tengah desanya yang ini mempermasalahkan yang mengundang bekerjasama dengan bentar ya, saya langsung terhubung sama Pak Jeki.
Oke. Jadi gitu ya, Mas ya. Itu yang di main tuh gitu. Awalnya gak popo, terus tiba-tiba ada masalah ininya dari pihak desanya, tidak mau tanggung jawab gitu. Waduh, gitu. Kita hindarilah seperti itu. Yang udah ya. Gitu. Ya. Gimana Rian? Iya Bu, nanti Biar saya kan besok juga ada agenda rapat juga sama teman-teman, nanti kita bahas lagi mengenai kelanjutan desa yang sudah dilakukan oleh gelombang 3 nanti. Oke. Ya, nanti diputuskan ya, misalnya kemana ya, lanjut ataukah di tempat yang baru gitu, programnya seperti apa. Iya Bu. Oke. Dari yang lain ada lagi? Berarti ini yang di Denpasar nih jadinya ke Pacitan ya, Bu? Kalau saya sarankan begitu, ke Pacitan aja, bareng sama Pacitan. Nanti hubungannya secara online, maksudnya koordinasinya bisa dilakukan secara online. Karena ketika kamu jadi satu kelompok, itu tidak hanya secara mohon maaf ya, tidak hanya secara energi saja yang dikeluarkan. Ini contoh nih ya, contoh. Saya sudah pakai baju KKN ini. Nih, KKN Pacitan. Ini anak-anak bikin sendiri, buat kompak, buat baju, apa kaos KKN. Orang duitnya tak ngono. Ada Bu, kita urunan. Nah, semakin naik itu kan kalau semakin banyak otomatis gitu. Terus kan saya dapat info Bu, yang program kemanusiaannya itu katanya bisa donor darah itu sebagai nilai individu. Itu valid nggak Bu infonya? Kalau kemanusiaan, salah satu programnya adalah donor darah yang bukan donor darah, kamu donor darah gitu, bukan. Jadi misalnya kamu kerjasama sama PMI, ya, kerjasama sama PMI, kemudian kamu organize kegiatan donor darah di desa itu, gitu loh. Jadi ini tetap bekerja sama di Denpasar ini, ya kan mudah bisa melakukan ini. Itu saya tangkap saudara doing something ke mereka, tapi dalam arti kamu menyumbangkan sesuatu, misalnya memberikan itu. Jadi, desa ini yang tadinya tidak ada donor darah, kamu dengan adanya kamu di situ, kamu kerja sama PMI misalnya, kamu buat kegiatan di desa. Nah, mengkoordinir itu yo sesuatu gitu loh, di saat di situasi yang seperti ini. Memang ada darah, tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi. Lagi? Saya Bu, kalau misal untuk programnya, nah untuk kita nanti kalau semisal pelaksananya itu harus minimal harus ada berapa atau cukup satu aja, yang penting nanti maksimal atau bagaimana Bu? Untuk programnya ya? Iya Bu. Programnya pilih satu. Jadi untuk kamu di desa itu, kamu temanya apa? Saya pilih tema kemanusiaan. Programnya semua berbunyi tentang tema kemanusiaan. Saya pilih proyek desa, maka programnya itu berbunyi tentang proyek desa, ya, seperti yang tadi saya tunjukkan. Apa mau saya share yang kemanusiaan seperti apa, yang ini seperti apa gitu? Iya, enggak apa Bu.
ada data dari gelombang 3 terkait dengan Trenggalek. Kemarin Trenggalek Kecamatan Dongkol, Desa Sumber. Nah, ini programnya mengajar di desa. Terus ada lagi Kecamatan Suro, Desa Melinjon. Ini proyek desa. Nah, misalnya kamu mau bergabung dengan salah satu, melanjutkan salah satu, ya enggak apa-apa, lebih disarankan karena kita sudah tahu. Soalnya bagaimanapun pihak UNESA itu harus kula nuwun. Harus kula nuwun ke kepala desanya. Nah, ketika kula nuwun sekarang situasi seperti ini jarang dan sebagainya, itu loh sing nggarakno. Jadi apa? Jadi ini problematika. Ya. Untuk kemudian dari kelompok kita sendiri dari Trenggalek berarti tidak usah dibagi menjadi 2 lagi ya Bu, tetap jadi satu kelompok 21 orang. Ya, satu kelompok aja lebih mudah pengorganisasiannya. Ya Bu. Kamu pembagiannya akan lebih mudah, gitu. Ya. Ya Bu. Oke. Pacitan, saya mau dengar yang dari Pacitan. Iya Bu, kalau dari kelompok Pacitan itu masih tetap mau itu Bu, mau yang di desa baru itu tadi Bu, yang pemekaran desa itu tadi, yang kita kerja sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saya tidak mengerti di bawah bahasanya nggak ada. Kemudian yang berbasis budaya multikultural mungkin ada di bawah lembaga budaya itu. Pacitan ini Desa Donorejo kemarin kemanusiaan. Programnya penjagaan posko COVID. Ini kalau yang mau tanya tentang kemanusiaan. Kemarin itu programnya penjagaan posko COVID, penyemprotan desinfektan, pembagian masker dan makanan sehat bagi anak-anak, pembagian buku saku, dan donor darah. Ini kemarin yang kemanusiaan. Gitu. Bu, ya. Kan gini, punya usulan. Kalau misalnya kita tetap bantu Pacitan via online, sedangkan dari sini kita juga coba, kan sebelumnya kita belum pernah nyoba buat nembusin, siapa tahu bisa bikin event atau yang event donor darah atau penyemprotan. Kira-kira bisa nggak ya Bu? Jadi di Pacitan itu kayak ada 2 program, dari Denpasar sama dari Pacitan. Nah kebetulan juga saya itu ada punya banyak di rumah sakit sama di PMI. Terus biasanya juga sering ngadain penyemprotan di daerah rumah saya. Saya sebelumnya juga udah ngomong sama orang PMI-nya masalah donor darahnya Bu. Kira apa hanya kamu ketiga saja loh ya. Ini kalau misalnya ini karena digabung programnya sama ya, programnya harus sama sampai program satu kelompok itu dengan program yang berbeda. Nanti konsentrasinya akan ini nggak sejalan nanti. Saran saya programnya sama. Kalau misalnya kamu mau melakukan itu silakan gini aja dirembuk. Karena kamu sudah bergabung ya, digabung, dirembuk,
kondisinya begini-begini, silakan dirembuk dengan kelompok itu, termasuk si yang di Trenggalek, dirembuk 21 orang yang di Pacitan sama itu, dirembuk berapa? 7 orang ya. Ini gimana? Karena lokasinya berbeda. Ya memang tantangannya begini kondisi sekarang, gitu ya. Yang jelas jangan mempersulit yang muda gitu loh. Dengan dibuat apa digabung kemudian itu sebenarnya mudah, tidak usah pakai apa hard feeling gitu menurut saya. Ini aja saya beri waktu ya, kan akan ada penlat lagi hari Kamis ya atau mungkin nanti atau besok misalnya kalian bertemu dulu, saling mengenal satu sama lain, yang di Bali sama Pacitan coba meeting dulu, yang di Trenggalek meeting dulu, kalau mau kontaknya mahasiswa kelompok 3 kelompok 3 ya, yang kemarin itu saya akan berikan ke saudara, jadi saudara bisa saudara bisa berkomunikasi, kemudian kita janjian lagi, nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Hari Kamis itu saya minta semuanya untuk membuat program proposal ya, proposal yang di situ ada programnya per kelompok, karena kalau satu kelompok itu dibuat satu program. Bentar. Oke. Ini Pak nanti gini aja, saya coba sambil lalu kalian koordinasi rapat dengan kelompok, sambil lalu nanti saya infokan detail-detail di WA group gitu ya, sampai kita ketemu hari Kamis itu masih tanggal 29, nanti ada seminar hasil itu di akhir bulan, kalian pun nanti akan diminta hadir secara online untuk melihat gimana sih seminar hasil yang gelombang selanjutnya itu berjalan, programnya apa, jadi inspiring, jadi bisa jadi inspirasi kalian nanti. Gitu ya. Karena enggak bisa tanya jawab begini, kalian harus diskusi karena sudah dibuat kelompok. Ibaratnya kalian dibuat kelompok tapi kan ada perbedaan keinginan ini kan. Nah, saya minta sekarang diskusi dulu berkelompok. Saya enggak bisa memutuskan apa-apa karena yang namanya kelompok itu ya kelompok, kerjanya kelompok. Ya. Itu saya rasa. Ada lagi terakhir sebelum saya tutup dulu, nanti kita diskusi lagi. Lebih menekankan lagi Bu, jadi dalam waktu jeda ini sebelum nanti kenal kedua, kita per kelompok lebih fokus ke proposalnya ya Bu, sembari menunggu info yang dari kampus. Jadi program-programnya itu mau seperti apa? Kalau saya penanggung jawabnya siapa? Oh iya, Bu. Nah, itu kelihatan nanti tanggung jawabnya. Saudara itu tidak sebentar loh di KKN itu akan misalnya memang programnya cuma 3 kan bisa tapi di sini kan ada publikasi. Instagram itu harus on terus, YouTube itu video-video harus publikasi kegiatan KKN kan nanti diupload di akun YouTube-nya KKN kan. Nanti video yang menarik kan dapat hadiah nanti. Yang viewernya banyak ini dilombakan juga. Nah, itu yang digitalisasi itu yang butuh waktu. Kalau hanya di tempat sana, di tempat KKN-nya melakukan program ya paling 3 hari selesai Bu. Gitu. Tapi merekam itu semua yang butuh waktu. Nah, dan ini butuh personal. Oh, siapa yang dari prodi
prodi apa seni rupa misalnya, atau seni dari FBS kamu bagian ini ya, silakan dibagi sesuai dengan porsi kompetensi Mas. Lagi Bu, permisi, saya mau bertanya. ya. Ya. Putus, Mbak. Dari KKN sebelumnya. Kok putus ya? Putus-putus. Halo, ya yang lain dengar nggak? Putus, Bu. Ada lagi mungkin? Kalau nggak bisa di chat Mbak. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya silakan saya beri waktu saudara untuk komunikasi satu sama lain. Nanti boleh WA group silakan diaktifkan. Secara online kita ketemu hari ini kan sudah tatap muka begini. Nanti setelah itu bisa kita lanjutkan secara ini ya, via WA group secara tertulis. Gitu. Ya? Ya, Bu. Oke. Kalau sudah, saya minta semua on-kan kamera. Oh, sampai nih Rian. Iya, Bu. Rian, iki dari Pak Jeki, sebaiknya desa yang lama. Oh. Karena ini terkait dengan kampus Merdeka, KKN harus berkelanjutan dan minimal 2 bulan. Sedangkan KKN gelombang 3 ini waktunya kan satu bulan saja. Sama Sarah ya, ini Pak Jeki bilang begitu Sarah, diminta desa yang lama saja. Saya akan berikan kontaknya Erlangga itu ada di desa yang lama. Komunikasi. Kalau misalnya begitu, Sarah, nanti programnya ini. Halo. Ya, Bu. Tapi kan Ini loh. gimana ya, kami kan udah merencanakan ini juga dari awal, juga udah koordinasi kan, Bu. Memang akan untuk yang program proyek desa gitu, Bu. Gimana ya? Juga ini. Lah iya, Kak. Masalahnya koordinasimu itu kan sebelum penat berlangsung. Ya toh, sebelum koordinasi dulu, kampus belum membuat arahan-arahan. Nah, terus ini bilangnya, oh sini sudah kondisinya sudah begini. Itu nggak bisa gitu. Kan ini program masalahnya. Nih, barusan saya konfirmasi ke Pak Jeki nih. Gitu. Kalau misalnya di tempatnya desa yang di gelombang 3 nanti programnya kalau proyek desa bagaimana ya, Bu ya? Programnya melanjutkan KKN gelombang.
Jadi gelombang 3 itu kemanusiaan, Mbak. Kalau yang pacitan. Jadi program dan apa? Ini masalahnya terkait dengan tagihan kementerian KKN ini ya, enggak. Ya memang idealnya, saya ingin begini, saya memang begitu idealnya. Nanti bisa dilakukan di luar KKN kalau memang seperti itu, gitu loh. Tapi kalau yang ini sudah diarahkan menggunakan desa yang sama dengan yang sebelumnya, kemudian programnya melanjutkan. Ya, saya sudah sampaikan itu, silakan ini sudah fix dari kapus-sekpusnya KKN, nggak bisa ini. Meskipun ada yang manualnya. Nah, itu nanti kan harus dimasukkan ke sistem. Oke, silakan. Saya foto dulu ya. Saya foto. Ayo, say hi. Hai. Masa Say hi katanya, Bu. say hi ya, ayo di sini ya nih. Harus kenal satu-satu sebenarnya. Oke, nanti ya minta halaman selanjutnya. Nafi, Melinda, Anzaki belum muncul. Lagi, 1, 2. Oke. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Bisa minta tolong untuk ditanyakan mengenai pengiriman atribut, Bu. Soalnya sampai sekarang belum ada kabar sama sekali. Soalnya sudah lama itu, Bu. Atribut KKN gelombang 4. Ya, Bu. Oh ya dorong, KKN gelombang 3 aja jalan dulu baru atributnya nyampe. Kan masalahnya belum fix juga. Atribut itu nanti tidak hanya topi saja, termasuk banner-banner dan lain sebagainya. Ya, memastikan saja, Bu. Ya, oke. Nanti pasti saya update kok kalau ada informasi tambahan. Ya, silakan didiskusikan kondisinya seperti ini. Kita berinovasi di kondisi yang seperti ini, sama halnya KKN yang harusnya dilakukan tatap muka, tapi dengan kondisi seperti ini mau bagaimana lagi? Kita harus beradaptasi dan menyesuaikan ya apa caranya kondisinya ngene gitu loh kan. Nah, ya, saya akhiri untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Silakan diskusi dulu dengan kelompoknya. Saya ada di masing-masing kelompok di WA group. Boleh komunikasi di situ. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau belum dijawab berarti belum dapat masukan dari Pak Jeki atau Pak Soleh, itu kan kapus sama sekpus KKN. Itu ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau diskusi pakai Zoom ini? Nggak apa-apa, ini unlimited. Iya, Bu. Mau sendiri? Ya wes. Kawian, saya keluar ya. Maksudnya saya Hey,